Pemirsa, teka-teki siapa pemimpin umat Katolik sedunia berakhir sudah usai. Konklav hari kedua memilih paus baru. Kardinal asal Amerika Serikat Robert Francis Prevost terpilih menggantikan Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April lalu. Sore ini Paus Leo XIV dilantik di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Kardinal Prevost terpilih menjadi Paus Leo ke-14 setelah proses konklav atau pemilihan paus baru di hari kedua. Kardinal Robert Francis Prevost merupakan biarawan dari Ordo Santo Agustinus yang lahir pada 14 September 1955 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia lahir dari pasangan Louis Marius Prevost, keturunan Prancis dan Italia, dengan Mildred Martinez yang berdarah Spanyol. Prevost menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama keluarganya. Ia belajar di seminari menengah para Bapak Agustinian dan melanjutkan studi di Universitas Villanova di Pennsylvania. Pada 1977, ia memperoleh gelar matematika dan juga belajar filsafat. Di tahun yang sama, ia masuk novisiat Ordo Santo Agustinus di St. Louis di Provinsi Our Lady of Good Counsel, Chicago. Pada 29 Agustus 1981, ia mengucapkan kaul hikmatnya. Sebelum terpilih menjadi Paus ke-267, Kardinal Prevost menjabat sebagai Uskup Chiclayo di Peru pada 2015 hingga 2023. Ia merupakan salah satu kardinal yang diangkat langsung oleh mendiang pendahulunya, Paus Fransiskus. Kardinal Prevost juga merupakan Uskup Agung Chicago. Pria berusia 69 tahun ini memimpin keuskupan agung terbesar di Amerika Utara. Selain itu, ia juga menjabat di Komisi Kepausan di Amerika Latin, kawasan yang menjadi rumah bagi hampir 40% umat Katolik di seluruh dunia. Kardinal Prevost menjadi paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat. Pemirsa, Pastor Paroki Romo Kasmir Nema menjelaskan makna spiritual dari pelantikan Paus Leo ke-14. Pelantikan pada hari ini menandakan Paus Leo ke-14 sudah secara resmi Gereja Katolik sedunia juga sebagai kepala pemerintahan Vatikan. Secara spiritual juga tentunya sebagai seorang pemimpin negara dan pemimpin umat Katolik sedunia, hari ini misa pelantikan hari ini menandakan bahwa Paus sudah secara resmi memimpin Gereja Katolik sedunia juga sebagai kepala pemerintahan Vatikan. Oke, Romo, ada simbolisme tertentu tidak ya, Romo, dari prosesi pelantikan seorang Paus hari ini? Ada beberapa tentunya simbol-simbol yang nantinya akan diterimakan Paus pada misa pelantikan pada hari ini. Yang pertama, tentu sebelum misa dimulai, beliau akan berziarah ke pemakaman Paus pertama, yaitu Santo Petrus, di mana beliau akan berdoa sebentar di pemakaman Santo Petrus sebelum nanti memulai perarakan menuju tempat misa. Dan beliau ingin menunjukkan, atau kegiatan ini mau menunjukkan bahwa seorang paus yang sebentar lagi akan memulai tugasnya sebagai paus memiliki koneksi dengan paus pertama, yang dimana menurut tradisi Gereja Katolik atau menurut kitab suci, Yesus sendiri yang memberikan kunci kepemimpinan kepausan itu sendiri kepada Santo Petrus. Dan sebagai bagian dari kelanjutan itu sendiri, seorang paus sebelum dilantik, dia akan berdoa di depan pemakaman Santo Petrus, lalu selanjutnya akan dilakukan prosesi menuju tempat misa. Dan juga ada simbol-simbol lain di mana seorang paus nanti akan dipakaikan pallium, dan yang paling penting adalah
simbol cincin. Cincin akan diterimakan oleh seorang paus sebagai simbol kepemimpinannya pengganti Santo Petrus. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost dari Amerika Serikat sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia dengan nama kepausan Paus Leo yang ke. Ya pemirsa, kita akan langsung berbincang bersama dengan Romo Bonaventura yang merupakan pastor paroki di Roma dan saat ini berada langsung di Vatikan tentunya untuk bisa memberikan informasi bagaimana jalannya pelantikan pada hari ini, pelantikan dari Paus Leo ke-14. Selamat sore waktu Jakarta, Romo Bona, dan selamat pagi waktu Vatikan. Ya, selamat pagi waktu Italia dan selamat sore waktu Jakarta kita. Oke, kita nanti akan berbincang bagaimana kemudian jalannya pelantikan dari Paus Leo ke-14 dan bagaimana kita memaknai ini sebagai pemimpin dari umat Katolik sedunia. Namun usai jeda pemirsa, karena kabar khusus masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda.